17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Banyak masyarakat merayakannya dengan sukacita. Tapi, pernahkah kita berpikir bahwa jauh sebelum Indonesia lahir, ternyata kesultanan-kesultanan di sepanjang Nusantara sudah menerapkan syariat Islam. Sebut saja ada Kesultanan Demak, Mataram Islam, Kesultanan Cirebon, dan kesultanan-kesultanan lainnya. Mereka hidup di bawah syariat Islam. Bahkan nama sultan sendiri, gelar sultan sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya penguasa. Artinya apa? Selama ini ketika kita berbicara tentang Indonesia, kita memulai start sejarah itu pada masa penjajahan, kemudian masa pertempuran, hingga kemudian terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak ada yang salah dengan itu karena kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia. Tapi ketika kita berbicara Islam di Nusantara, maka kita harus menarik mundur sejarah itu jauh sebelum adanya Indonesia itu lahir. Maka dari itu, generasi-generasi kita tidak pernah tahu betapa makmurnya hidup di bawah Kesultanan Demak, betapa adilnya Kesultanan Mataram Islam, betapa sejahteranya hidup di bawah Kesultanan Cirebon. Tercatat, Kesultanan Demak pada saat itu sudah melakukan ekspor atau penjualan keluar wilayah negaranya berupa lilin, madu, dan beberapa hasil bumi lainnya. Di saat penjajahan belum datang, kesultanan-kesultanan Islam hidup dengan penuh damai, sejahtera, adil, dan makmur. Artinya jauh sebelum Indonesia lahir, syariat Islam sudah diterapkan di Nusantara melalui kesultanan-kesultanan Islam. Tapi kenapa saat ini ketika ada masyarakat Islam yang menginginkan hidup di bawah syariat Islam, itu tertolak atau dilarang? Padahal sejarah membuktikan jauh sebelum ada Indonesia, sudah ada syariat Islam terlebih dahulu. Saya perlu tekankan bahwa memang dari kapasitas atau dari ruang lingkup sebuah wilayah, sebuah negara tidak boleh berdiri dua sistem. Dua sistem tidak boleh mengatur satu wilayah. Itulah kenapa antara Korea Selatan dan Korea Utara pecah, karena keduanya menganut sistem yang berbeda. Begitu pula dengan sistem republik. Di dalam sistem republik, syariat Islam tidak boleh mengatur negara. Begitu pula di dalam sistem Islam, republik tidak boleh mengatur negara. Nah, gambarannya begini. Pada saat Rasulullah mendakwakan Islam di Mekkah, orang-orang Quraisy memusuhi Rasulullah, bahkan mengusirnya, menghardiknya. Kenapa? Karena orang Quraisy tahu bahwa yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad bukan hanya sebatas agama, tapi sistem yang akan mengubah sistem dan tata kelola kehidupan di dalam Mekah atau orang-orang Quraisy. Maka dari perspektif orang-orang Quraisy, apa yang dibawa Nabi Muhammad itu tidak boleh disebarkan, tidak boleh berkuasa. Begitu pula ketika Nabi Muhammad dibujuk dengan kekuasaan, dengan harta, dengan wanita oleh Quraisy, oleh orang-orang Quraisy agar menghentikan dakwahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menolaknya. Karena yang dibawa Nabi Muhammad adalah sebuah sistem yang tidak boleh tunduk di bawah sistem lain. Begitu pula saat ini, ketika ada sebuah negara menganut sistem republik, maka tidak boleh ada sistem lain. Itu dari perspektif republiknya. Begitu pula ketika Islam berkuasa. Ketika Islam berkuasa, tidak boleh ada sistem lain yang berkuasa di atas Islam. Maka dari itu, ketika Rasulullah melakukan Fathul Mekkah dari Madinah ke Mekkah, maka yang dibiarkan adalah agamanya, agama-agama orang Quraisy itu. Tapi sistemnya, sistem di Mekkah itu berubah total menjadi sistem Islam. Kalau agama sudah berbeda hal, lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika sistem, maka tidak boleh ada dua sistem berdiri dalam satu wilayah. Nah, mungkin
mungkin itu pula yang mendasari dihapusnya poin nomor 1 pada saat Piagam Jakarta. Dalam sistem republik, sekali lagi, Islam tidak boleh mengatur negara. Maka penghapusan poin nomor 1 dalam Piagam Jakarta dalam perspektif nasionalis atau republik itu hal yang harus dilakukan. Nah, kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, apakah akan membiarkan sistem lain menguasai sistem Islam? Kenapa? Di akhirat kelak, selain sistem Islam tidak ada yang bisa menyelamatkan. Nah, menurut Anda bagaimana? Apakah dua sistem bisa berdampingan dalam satu wilayah antara sistem republik dengan sistem Islam, atau salah satu harus memenangkannya? Bagaimana?